違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo nakama, balik lagi di channel Senku Anime. Kita akan lanjutin novel ringan Shinka no Mi chapter 222, dan terima kasih banyak untuk yang masih bertahan support channel ini, dan selamat datang di channel Senku Anime. Scene dimulai dari perjalanan sang Maharaja Mekanik Netral Seichi, menuju Kerajaan Kaiser. Ini adalah kali pertama bagi Seichi melakukan perjalanannya sendirian, tanpa ditemani para buah dadanya. Scene menampilkan flashback kenangan Seichi sejak memasuki dunia isekai, namun sangat tumben sekali Seichi merasa ia tak ada waktu buat ngerasa kesepian, karena ia bisa bertemu dengan Saria dan yang lain di dunia ini. Terlebih lagi ada hal yang lebih penting lagi bagi Seichi saat ini, untuk melakukan suatu pelajaran terhadap Kerajaan Kaiser. Tapi karena ini perjalanan solo pertama Seichi yang sudah lama ditunggu-tunggu, Seichi merasa ingin melakukannya dengan santai, namun Seichi ngerti waktu gue bilang dia gak ada waktu buat santai. Seichi ingin segera menyelamatkan Kanazuki dan para pahlawan yang lainnya sesegera mungkin, makanya, dia saat ini berniat lari. Untungnya Seichi tak melihat seorang pun di sekitarnya saat ini. Dengan ini, Seichi merasa tak akan menimbulkan masalah apapun. Bahkan meski ia berlari sekalipun dengan sedikit tenaganya, ingat, sedikit tenaga ya kawan. Setidaknya Seichi berusaha nerf dirinya sendiri agar tak menimbulkan bencana saat ia berlari, tak mengeluarkan suara agar tak membuat bumi menjerit. Wow, keren sekali. Seichi pun langsung memulai rencananya, saat Seichi mulai melangkah maju dengan antusias, dan boom. Kata Seichi, kota aneh tiba-tiba muncul tepat di depan Seichi, padahal Seichi sebelumnya sudah memastikan, bahwa di sekitarnya tak ada apapun, jangankan kota, orang pun harusnya tak ada. Seichi yang panik pun buru-buru berbalik, namun kota Tarveil sungguh tak ada dalam jarak pandangnya, bahkan Seichi sendiri juga sedang bingung, dia sedang berada di mana. Namun dengan kejeniusan Seichi yang tiada tanding, keoverpoweran yang tak ada batas, Seichi mulai memilah, menganalisis, dan mencoba menerjemah situasinya saat ini, dan pada akhirnya dia tetap gak bisa ngertiin apa-apa. Ini ngaco, ujar Seichi, tak mungkin aku datang ke dunia tak dikenal hanya dengan sedikit kekuatan. Seichi di sini terus-terusan bingung, merasa apakah mungkin dirinya terlalu memaksa, melangkah melalui dimensi atau sesuatu, dan tiba-tiba sampai datang ke dunia lain. Di tengah kebingungannya yang ekstrim ini, tiba-tiba suara terlintas di kepala Seichi yang mengatakan, bahwa ia telah membawa kota Tarveil ke depan Seichi. Mendengarnya Seichi langsung kaget karena langsung dibawa ke Kerajaan Kaiser. Ini bukan tentang berpindah tempat atau semacamnya, namun ini adalah suatu hal tak terduga yang tiba-tiba terjadi. Seperti biasa, dengan wajah kaget yang konyol Seichi pun mengatakan, membawa sebuah negara katamu. Dan yang paling ngeselin si suar dunia selalu menjawab. Jika itu adalah Seichi sama, bakalan mungkinin mengabaikan karakteristik sihir transfer dan berteleportasi ke Kerajaan Kaiser langsung. Sekalipun belum pernah dikunjungi, namun, saya merasa kasihan jika Anda harus menghabiskan waktu untuk mengaktifkan sihir itu. Lah, mendengar ini Seichi makin bingung, GW yang bikin video spoiler bingung, pastinya yang nonton juga ikutan bingung. Apa yang ngebuat nih suara dunia berpikir, bahwa merapal sihir lebih merepotkan sehingga membawa kotanya langsung ke Seichi. Ngeselinnya lagi nih suara dunia masih ngejawab lagi. Meskipun demikian, seperti yang diharapkan, mengubah tanah secara langsung akan berdampak besar, jadi aku membuat planet berputar dalam kecepatan tinggi. Mendengar ini Seichi pun terdiam dan bergumam, apakah hanya dia yang memiliki pikiran bahwa rotasi kecepatan tinggi memiliki dampak yang cukup besar. Hal ini membuat Seichi merasa telah melakukan suatu hal yang besar. Namun tanpa sadar suara Seichi telah menembus suatu hal yang tak disangka-sangka, mendengar Seichi yang nampak gelisah, terdengar suara gumam yang kurang puas, ini adalah suara dunia. Mengatakan jika Seichi kurang puas dengan semua ini, maka dunia akan mengembalikannya lagi seperti semula. Seichi pun langsung kaget dan terburu-buru menjawab suara dunia,
mengatakan dengan gugup dan tergesa-gesa, tak perlu mengembalikannya lagi. Tak peduli semua yang telah terjadi, Seiichi merasa hanya harus lebih berhati-hati dalam berbicara apalagi dengan perasaannya, karena ia mengetahui dunia bisa hancur jika suasana hatinya sedang buruk. Fokus Seiichi kembali mengalih ke kota yang ada di depannya lagi, namun entah mengapa Seiichi merasa bahwa kota ini tak bernyawa. Seiichi mendengar suara-suara dari liar tapi tidak dengan intuisinya, awan tebal di atas kepala membuat suasana semakin nampak suram, apalagi saat Seiichi mulai mendekat keanehan di dalam kota pun mulai terlihat. Gerbang yang ada tepat di depan Seiichi saat ini telah tertutup rapat, seolah menolak interaksi apapun dari luar terjadi, dan setelah Seiichi perhatikan lebih dekat, tak ada satupun penjaga gerbang yang terlihat. Karena Seiichi tak ingin mendobrak gerbangnya ia pun melompat untuk melewatinya, namun sesaat setelah Seiichi melompat dia tertegun tepat ketika berada di udara, tepatnya di atas gerbang di mana ia bisa melihat seluruh kota dan seisinya, bahkan tepat seperti intuisinya, orang-orang di sana terlihat dengan tatapan kosong seakan berjalan sambil tidur, lebih tepatnya seperti dikendalikan, bahkan benteng pun tak ada penjaganya. Seiichi pun kebingungan dengan apa yang telah dilihatnya, setelah mendengar bahwa Kaiser telah menyebabkan kekacauan di mana-mana, namun nyatanya kini Kaiser terlihat sangat tak berdaya. Seiichi pun mendarat di atas benteng lalu mengalihkan pandangannya, menghadap kastil yang menjulang tinggi ke langit, berpikir bahwa para pahlawan telah kembali dan berada di dalam kastil itu. Seiichi di sini tak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan, misinya adalah menyelamatkan para pahlawan dan guru, lalu berterima kasih pada mereka. Tanpa buang waktu Seiichi pun langsung lekas beranjak menuju kastil yang ia lihat, dan dengan terburu-burunya Seiichi, tanpa sadar penonton gak tahu kalau ceritanya lanjut di video berikutnya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。